Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul An Overview of Utilization of Steel Slag. Tahu gambaran pemanfaatan terak baja. Next. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahril Hakiki dengan NIM 33342000082. Next. Adapun outline presentasi pada kali ini yaitu yang pertama introduction, yang kedua yaitu karakteristik fisik dan kimia, yang ketiga pemanfaatan steel slag, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu introduction. Next. Steel slag merupakan limbah padat dari produksi baja. Ini dapat dikategorikan sebagai terak baja karbon dan terak baja tahan karat sesuai dengan jenis baja. Dan sebagai terak perlakuan, Basic Oxygen Furnace Slag atau BOFS, Electrical Arc Furnace Slag EAFS, Radial Renewing Slag LFS, dan residu pengecoran untuk proses pembuatan baja. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik fisik dan kimia. Next. Density terak baja terletak antara 3,3 sampai 3,6 gram cm kubik secara tampilan. Steel slag dilihat sebagai kumpulan yang longgar dan tampak keras dan tahan aus karena kandungan Fe yang tinggi. Indeks kemampuan terak baja adalah 0,7, berbeda dengan nilai 0,96 dan 1,0 untuk terak blast furnace dan pasir standar masing-masing. Pada tabel di bawah, terak baja terutama terdiri dari SiU2, CaO, Fe2O3, FeO, Al2O3, MgO, MnO, dan P2O5. Adapun komposisi dari senyawa-senyawa tersebut berdasarkan jenis slagnya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu BOFS dengan senyawa CaO, komposisinya itu 45 sampai 60. Selanjutnya itu senyawa SiU2 dengan komposisi 10 sampai 15. Selanjutnya itu senyawa Al2O3 dengan komposisi 1 sampai 5. Selanjutnya senyawa Fe2O3 dengan komposisi 3 sampai 9. Selanjutnya senyawa FeO dengan komposisi 7 sampai 20. Selanjutnya itu senyawa MgO dengan komposisi 3 sampai 13. Selanjutnya itu senyawa MnO dengan komposisi 2 sampai 6. Yang terakhir yaitu senyawa P2O5 dengan komposisi 1 sampai 4. Selanjutnya yaitu EAFS dengan senyawa CaO, komposisinya itu 30 sampai 50. Senyawa SiO2, komposisinya itu 11 sampai 20. Senyawa Al2O3, komposisinya itu 10 sampai 18. Senyawa Fe2O3, komposisinya itu 5 sampai 6. Senyawa FeO dengan komposisi 8 sampai 22. Senyawa MgO dengan komposisi 8 sampai 13. Senyawa MnO dengan komposisi 5 sampai 10. Dan terakhir senyawa PO2O5 dengan komposisi 2 sampai 5. Oke, next. Selanjutnya yaitu yang ketiga pemanfaatan steel slag. Next. Pemanfaatan dalam interior perusahaan yang pertama yaitu pemanfaatan dalam interior perusahaan. Terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu reklamasi limbah baja, yang kedua pemanfaatan sebagai bahan sinter, dan yang ketiga pemanfaatan untuk defosforisasi logam panas. Dalam reklamasi limbah baja, terak baja mengandung sekitar 10% limbah baja yang dapat direklamasikan melalui proses penghancuran, penyortiran, pemisahan magnetik, dan penyaringan. Yang kedua yaitu pemanfaatan sebagai bahan sinter. Terak baja dengan kandungan CaO di atas 50% dapat digunakan sebagai agen flux biji sinter, menggantikan sebagian kapur komersial.
Yang ketiga yaitu pemanfaatan untuk defosforisasi logam panas, di mana defosforisasi dan dekarbonisasi dilakukan dalam konverter yang sama. Dalam proses ini, sekitar 50% dekarbonisasi tetap berada di konverter. Setelah proses dekarbonisasi dan didaur ulang panas sebagai terap defosforisasi dan desilikonisasi muatan berikutnya, menghasilkan peningkatan efisiensi, defosforisasi, dan penurunan konsumsi CaO. Oke, next. Selanjutnya itu pemanfaatan untuk konstruksi jalan dan hidrolik. Terap baja, karena kekuatan dan daya tahannya yang tinggi, dapat diproses menjadi agregat berkualitas tinggi yang sebanding dengan agregat alam. Kepadatan curah yang tinggi, tingkat kekuatan abrasi yang tinggi, serta tekstur kasar terap baja memenuhi syarat sebagai bahan konstruksi untuk keperluan teknik hidrolik. Next. Selanjutnya itu pemanfaatan untuk produksi semen dan beton. Dalam pemanfaatan kali ini, kehadiran C3S, C2S, dan C4AF mendukung sifat semen terap baja. Secara umum disepakati bahwa sifat semen dari terap baja meningkat dengan kebasahannya. Oleh karena itu, steel slag yang digiling menjadi serbuk halus dapat digunakan sebagai bahan tambahan semen dan bahan tambahan beton. Next. Selanjutnya yaitu pemanfaatan untuk bahan konstruksi lainnya. Dalam pemanfaatan kali ini, untuk perusahaan baja Wuhan menggunakan terap baja untuk memproduksi bata dan ubin paviar berwarna. Baja Lianyuan menemukan ubin bantalan beban bekas terap baja. Pada tahun 2010, standar nasional Cina steel slag untuk beton berlubang bata dan bata paviar beton dikeluarkan. Next. Selanjutnya itu pemanfaatan untuk bahan pengolahan air limbah. Dalam pemanfaatan kali ini, terap baja menyajikan struktur berpori dan luas permukaan yang besar. Selain itu, mudah dipisahkan dari air karena kepadatannya yang tinggi. Oleh karena itu, penerapan steel slag dapat pengolahan air limbah industri telah mendapat perhatian intensif dalam beberapa tahun terakhir. Next. Selanjutnya itu aplikasi dalam penangkapan CO2 dan desulfurisasi gas buang. CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca utama yang memberi kontribusi besar terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, penelitian, penangkapan, dan penyimpanan karbon atau TCS telah menjadi fokus teknologi pengurangan CO2. Next. Selanjutnya yaitu keempat, kesimpulan. Next. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pemanfaatan skala besar merupakan solusi adaptasinya untuk melakukan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembuangan terap baja. Penulis percaya bahwa ada dua rute penting untuk memanfaatkan terap baja skala besar, di mana industrialisasi sedang berlangsung cepat. Yang pertama yaitu untuk memproduksi semen dan beton menggunakan bubuk halus terap baja setelah reklamasi limbah baja. Yang kedua yaitu aplikasi langsung dalam konstruksi jalan dan hidrolik. Dan ketika teknologi penangkapan CO2 dan desulfurisasi gas buang menjadi andal di masa depan, kedua teknologi tersebut akan selektif sebelum dimanfaatkan dengan cara lain. Selain itu, pembentukan database karakteristik dan aplikasi terap baja merupakan tugas penting untuk pemanfaatan baja. Next. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.